Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kuliah ke-10 Mekanika Bahan. Hari ini kita membahas mengenai tegangan majemuk, kombinasi tegangan normal akibat gaya normal sentris dan momen lentur. Jadi gaya normal sentris adalah gaya normal yang bekerjanya atau titik tangkapnya berada di titik berat penampang. Jadi kalau penampang persegi maka bekerja tepat di tengah dari eh, tampang tersebut. Demikian juga kalau tampang yang lain, bentuk yang lain, maka di manakah titik berat tampang itu, disitulah gaya normalnya bekerja. Itu adalah gaya normal sentris. Ya, jadi inilah gambaran ketika suatu tampang menerima gaya normal sentris. Jadi gaya normal yang bekerja tepat di titik berat penampang. Jadi suatu penampang memiliki luas tampang A ini, maka ketika gaya normal sentris tadi bekerja tarik terhadap tampang, maka menghasilkan tegangan tarik sebesar P per A, jadi yang bagian merah ini. Nah, demikian juga kalau terjadi tegangan normal sentris tekan di luas tampang A tadi, maka tegangannya adalah tegangan tekan sebesar P per A juga. Nah, serupa ketika tampang yang sama menerima tidak hanya tekan dan ataupun tarik, tapi menerima beban luar adalah momen, maka yang terjadi adalah momen tersebut menimbulkan juga tegangan tekan dan tarik secara bersamaan, sehingga arah tegangan yang terjadi oleh momen itu adalah sejajar dengan tampang, jadi serupa dengan tegangan normal tadi. Jadi bagian yang hijau bawah ini adalah tegangan yang terjadi, tegangan tekan yang terjadi akibat momen luar, ya, sebesar My per Ix. Nanti detail kita lihat di belakang. Jadi M adalah momen luar, Y adalah jarak terluar dari pusat tampang ke luar sisi atas, ya. Kemudian Ix adalah yang kita pelajari adalah yang sudah kita pelajari, yaitu apa? Momen inersia sumbu X. Demikian juga yang bagian bawah ini terjadi tegangan tarik, yaitu akibat dari momen yang sama, ya, momen sama itu menghasilkan tegangan tarik sebesar My per I juga dengan arah yang berlawanan dengan bagian atas tadi, sehingga momen luar yang terjadi pada tampang itu menghasilkan tegangan secara bersamaan, menghasilkan tegangan tekan yang terjadi di setengah sisi atas dari tampang dan tegangan tarik terjadi di setengah sisi bawah bagian tampang. Ya, jadi bagian hijau ini tekan, bagian biru ini adalah tarik. Ya, perhatikan ini adalah penggambaran diagram tekan maupun tarik oleh gaya-gaya luar. Ya, pertama yang kiri atas bagian hijau ini, tegangan tekan sebesar P per A itu terjadi ketika ada gaya sebesar P tekan. Ya. Jadi seperti itu penggambarannya, ya. Nah, kalau gayanya adalah tarik, yang bagian merah ini, merah kanan atas ini, sebesar P, maka tegangan yang terjadi sebesar apa? P per A, ya, berupa tarik, ya, dengan arah seperti itu. Nah, bagaimana dengan momen? Momen itu menghasilkan tegangan tekan dan tarik secara bersamaan, ya. Sebesar apa? Sebesar kita lihat ini diagramnya adalah bentuknya ada segitiga untuk bagian atas, ya, hijau. Ini berupa tegangan tekan. Oke, nah yang bagian bawah ini berwarna biru ini adalah tegangan tarik sebesar segitiga ini. Nah, maksimalnya apa? Nilai maksimalnya adalah sebesar tekan yang adalah di bagian ujung, tepat di bagian atas penampang begitu. Kemudian semakin mengecil sampai dengan 0 di tengah atau di sumbu berat penampang, kemudian berubah menjadi tegangan tarik ke arah bawah dengan maksimal adalah di ujung bawah ini. Jadi perhatikan bahwa seandainya lebar adalah B dan tinggi adalah H untuk penampang, maka titik berat dari tegangan tekan itu berada di sepertiga dari atas, ya, atau 1/6 H dari atas, ya. Jadi ini ya, 1/6 H dari atas, titik pusat dari tegangan tekan.
atau 2/3 setengah H dari tengah ya, jadi atau sepertiga H dari tengah ini. Demikian juga untuk tegangan tarik yang bagian bawah. Nah, sehingga dari penggambaran diagram seperti itu, maka tegangan akibat gaya normal itu adalah sebesar P per A, P per A, dan tegangan akibat momen lentur adalah M kali Y dibagi dengan I. Ya. Jadi tegangan normal akibat gaya eksentris adalah P per A, dan tegangan akibat momen lentur adalah MY per I. Dengan arah adalah menyesuaikan arah tadi, dengan penjumlahan menyesuaikan dengan arah. Jadi perumusannya menjadi total tegangan pada penampang adalah jadi P per A atau gaya normal per A, ini bagian bawah ini, gaya normal per A plus minus dengan MY per I X ya. Plus minus dengan MY per I. Dengan N adalah tegangan normal atau gaya normal atau P ya, A luas tampang, M adalah momen luar, Y adalah jarak titik tengah ke atas maupun ke bawah, atau setengah tampang adalah Y, per IX. IX adalah momen inersia tampang, sumbu X. Nah, penjumlahan ataupun pengurangan dari gaya normal sentris dengan tegangan akibat momen itu bergantung pada arah ya masing-masing. Jadi tanda plus pada tegangan itu, pada tegangan kombinasi dipakai bila tegangan normal oleh gaya normal N itu sama dengan MY per I. Ya. Jadi sama-sama tekan maka dijumlah. Kalau berlawanan maka dikurangkan. Ya, mungkin contoh akan lebih menjelaskan. Ya, contohnya seperti ini. Ketika suatu tampang menerima gaya normal sentris sehingga menghasilkan tekan sebesar ping ini, ya, sebesar diagram tekan persegi panjang ping ini, dan menerima juga momen lentur sehingga menghasilkan tegangan-tekan. Kita tahu bentuknya segitiga, bagian atas tekan untuk tekan, dan tarik adalah segitiga yang kuning ini bagian bawah. Maka tegangan-tekan total ya, itu adalah penjumlahan dari tegangan-tekan akibat gaya normal sentris yaitu N per A ya, ditambah dengan MY per IX, atau penjumlahan dari bagian atas segitiga ditambah dengan setengah luas tampang dari ya, atau luas tampang dari persegi ya. Nah, sementara untuk bagian tekannya karena berkebalikan, bagian tariknya karena berkebalikan maka dikurangkan. Ya, jadi bagian bawah ini dari tegangan resultan ini adalah penjumlahan dari negatif atau tarik dari bagian momen ditambah dengan bagian tekan dari gaya normal sentris, sehingga rumusannya N per A minus MYB per IX, sehingga totalnya ini bisa menjadi tegangan tekan atau tarik atau 0 ya. Ya, contohnya lagi seperti ini. Jadi tegangan tekan A atau sigma A bagian tekan ini paling kanan itu adalah penjumlahan dari tegangan tekan 1 dan tegangan tekan 2 atau sigma 1 dan sigma 2. Sigma 1 adalah tegangan tekan oleh gaya normal. Sigma 2 adalah tegangan tekan oleh momen. Nah, bagian tegangan B-nya atau sigma B-nya itu adalah pengurangan dari tegangan tekan 1 atau sigma 1 dengan sigma 3, yaitu tegangan tariknya. Sehingga apabila sigma 3 itu lebih besar dari sigma 1, maka yang terjadi adalah tegangan tarik. Yang terjadi adalah tegangan tarik ketika bagian kuning ini atau sigma 3 lebih dari sigma 1. Yang terjadi adalah resultannya tetap berwarna kuning atau tarik.
Nah, kalau sigma 3-nya kurang dari sigma 1, maka tegangannya berubah menjadi tekan. Jadi bagian bawah ini yang tadinya kuning ini menjadi tekan. Jadi berubah menjadi kata apa ini? Warna pink juga ya, dengan sama dengan atas. Nah, kalau sama nilainya, maka resultannya menjadi 0. Ya, contohnya mungkin next. Ya, ini adalah contoh ketika tegangan tariknya atau sigma 3-nya lebih dari sigma 1, sehingga hasilnya adalah tetap kuning yang bagian bawah. Sehingga ya sigma B-nya menjadi tarik. Nah, ini ketika sigma 3-nya itu lebih kecil dari sigma 1, maka resultannya menjadi lebih besar atau serupa dengan sigma 1, menjadi tekan. Sehingga gambarnya menjadi bagian resultannya ini adalah bagian bawah sama-sama tekan serupa dengan bagian segitiga atas. Jadi bentuknya pun tidak lagi segitiga, tapi menjadi diagram seperti ini. Nah, skenario terakhir adalah ketika sama, nilainya sama, maka resultannya menjadi 0, maka bentuknya menjadi segitiga full seperti ini dari bawah ke atas, dengan semuanya adalah tekan. Sumbu netral juga berada persis di bagian bawah. Jadi theta B-nya ini atau sigma B-nya ini adalah 0. Nah, bagaimana bila gaya luar yang terjadi adalah gaya normal sama-sama tekan, tapi momennya adalah momen negatif. Maka apa yang terjadi? Maka bentuk segitiganya, segitiga tegangan akibat momen, berkebalikan dengan yang momen positif tadi. Jadi bagian atasnya menjadi tarik. Dan bagian bawahnya menjadi tekan. Sehingga resultannya juga tinggal dijumlahkan antara tegangan tekan oleh gaya normal sentris, ya, bentuk persegi panjang ini, dengan gaya tarik oleh momen. Bagian atasnya tarik oleh momen, sehingga resultannya adalah pengurangan dari tekan dan tarik momen. Serupa, bagian bawah menjadi resultannya adalah pengurangan dari tekan dari momen. Ya, jadi penjumlahan dari tekan dan tekan momen. Ya, jadi masih sama, masih contoh yang serupa. Jadi tegangan tekan oleh gaya normal sentris, yaitu sigma 1, dikurangkan dengan tegangan tarik oleh momen sigma 2 untuk bagian atas. Untuk bagian bawah, tegangan tekan oleh gaya normal sentris, yaitu sigma 1, ditambahkan dengan tegangan tekan oleh momen negatif, yaitu sigma 3, sehingga totalnya sigma B adalah tekan bagian bawah. Ya, sehingga rekapnya adalah seperti ini. Jadi ketika tekan normal sentris, ya, yaitu sigma 1 berwarna kuning, berlaku di baris 1, 2, 3 itu semua sama. Dan sigma 2 dan 3 adalah tegangan tarik dan tekan oleh momen lentur negatif. Maka ketika tegangan atau sigma 2 lebih dari sigma 1, maka totalnya menjadi tarik bagian atas dan tekan bagian bawah tetap. Ya. Nah, seandainya sigma 2 lebih besar dari sigma 1, sigma 2 lebih kecil dari sigma 1, alias bagian tarik oleh momen lentur negatif itu lebih kecil dari tegangan eksentris normal tekan, maka grafiknya diagramnya menjadi seperti ini, yaitu segitiga terpancung bagian atas dengan semuanya adalah tegangan tekan. Kalau sama nilainya, maka menjadi segitiga sempurna seperti ini, menjadi semuanya tekan, yaitu yang bagian bawah. Ya, kita ke contoh. Jadi ada balok sederhana seperti ini, simple beam sendi roll, ya, panjang 15 meter, beban merata 5 kN per meter, gaya normal
tekan yaitu 20 kN. Dengan tampangnya, profilnya adalah seperti ini, yaitu 30 kali 60 cm ya, 30 kali 60 cm. Itu dan gambarkan tegangan maksimum pada balok akibat gaya normal dan momen lentur. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita gambarkan dulu gaya atau diagram gaya normal oleh beban normal sentris tekan 20 Newton. 20 kN. Maka gambarnya seperti ini. Jadi ada gaya normal sebesar 20 Newton, 20 kN yang merata atau sama besar di sepanjang bentang dari kiri sampai kanan. Bagaimana dengan momen lenturnya? Momen lenturnya adalah positif tentunya. Nah, jadi oleh Q ini totalnya ya tentunya adalah sebesar 1/8 GL kuadrat ya oleh beban rata Q. Nah, itu. Totalnya adalah 140,625 kN berada di tengah. Ya berikutnya kita sudah menggambarkan gaya atau diagram gaya normal dan diagram momen lentur seperti ini dengan besarannya. Maka berikutnya kita atau Anda harus menghitung berapa momen inersia dari tampang. Di luas tampang, momen inersia dan seterusnya dari atau analisa tampang dari profil ini. Jadi balok ukuran 30 kali 60 cm persegi. Ya ini akan menderita dua jenis tegangan, yaitu tegangan akibat gaya normal yaitu 20 kN tekan dan akibat momen lentur ya. Ya berikutnya ini adalah diagram gaya dan tegangan oleh dua gaya luar tadi, yaitu normal dan momen lentur. Ya, tegangan tekan yang terjadi oleh pertama adalah momen lentur dulu. Jadi momen puncak di tengah bentang itu adalah sebesar 140,625 kN. Maka berapa besar tegangan yang terjadi pada titik ini di penampang ini? Jadi di gambar ini, di bagian tengah ini, diagram tengah ini, dengan M sekian, maka tegangan tekan adalah sebesar 7,8125 MPa. Ini didapat dari M kali Y dibagi dengan I. Jadi M ini dikali dengan Y adalah 30 jarak sumbu netral ke bagian atas, per I adalah momen inersia dari tampang ini. Jadi silakan dihitung dan dicocokkan. Jadi tegangan tekannya akan menghasilkan sekian. Kemudian berapa tegangan tarik? Sama. Jadi M Y per I dengan Y-nya adalah jarak dari sumbu netral tengah ke bawah. Sama, besarnya juga 30. Ini menghasilkan tegangan tarik 7,8125 MPa. Sama. Jadi tekan dan tarik sama. Nah, berapa tegangan tekan oleh gaya normal yaitu 20 kN, ya lebih mudah, yaitu tinggal dibagi antara P-nya yaitu gayanya yaitu 20 kN dibagi dengan luas tampang. Luas tampangnya adalah ya tadi 30 kali berapa tadi? Dibagi dengan luas tampangnya dari 20 ini bagi luas tampang menghasilkan tegangan tekan sebesar 0,111 MPa. Jadi perhatikan tekan dan tarik jangan sampai tertukar. Jadi oleh gaya normal ini adalah tekan dengan diagram seperti ini. Oleh momen lentur positif juga tekan untuk segitiga atasnya dan tarik untuk segitiga bawahnya. Nah, kemudian ketiga diagram tadi yaitu segitiga bagian atas yaitu tekan, segitiga bagian bawah yaitu tarik dari momen lentur dijumlahkan dengan tegangan tekan atau diagram tegangan tekan oleh oleh gaya normal sentris tadi tekan dijumlahkan.
Dari penjumlahan tadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi tegangan tekan itu adalah totalnya adalah 7,9235, yaitu penjumlahan dari sigma 1 yaitu tekan semua sebesar 0,111 MPa, dan sigma 2 yaitu 7,8125 tekan oleh momen lentur. Kemudian yang bagian bawah tegangan tarik yaitu sigma 3 oleh momen lentur dijumlahkan dengan atau dikurangkan dengan tegangan 1 sehingga menghasilkan resultannya adalah seperti ini, 7,7015 MPa. Dengan sumbu netralnya itu bergeser ke bawah. Ini Anda bisa hitung dengan perbandingan segitiga, yaitu 7,8125 ya, per 30, yaitu normalnya 30, sama dengan 7,9235, yaitu panjang yang baru, tegangan yang baru per jarak yang baru ya, sehingga berapakah jarak yang baru dari atas ke sumbu netral itu adalah sebesar 7,935 dibagi 7,81 dikali 30, yaitu Anda menghasilkan 30,425 ini dari sisi atas. Ya, itu adalah contoh perhitungan dan penyelesaian dari suatu beam ya yang menerima momen lentur dan tegangan momen lentur dan gaya normal sentris yang memiliki profil seperti ini, persegi seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah tugas. Ini silahkan dicoba Anda selesaikan ya. Jadi balok di atas dua tumpuan sendi roll A dan B ya, dengan beban normal merata sebesar G itu, dan gaya normal tekan 200 kN. Silakan dicoba selesaikan. Berikutnya adalah tegangan geser pada balok. Nah, jadi di pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa ketika balok itu menerima menerima gaya normal sentris begitu, maka terjadi tegangan normal. Ketika menerima momen luar pun akan terjadi tegangan tekan maupun tarik pada tampangnya, yaitu tekan di bagian sisi atas kalau momennya positif ya, tekan pada sisi atas dan tarik pada sisi bawah tampang ya, dari balok tadi. Nah, sebenarnya teorinya atau prinsipnya adalah teorinya adalah tidak hanya tekan dan tarik saja tegangan yang terjadi oleh momen lentur maupun nanti gaya lateral gitu ya. Tapi juga terjadi tegangan geser. Jadi pembahasan kita kali ini adalah mengenai tegangan geser yang terjadi pada tampang balok. Ya, di balok seperti ini, misalkan balok tersusun ada dua elemen yaitu balok 1 dan 2. Kalau kita tinjau dua tampang yaitu 1 dan 2 yang berjarak di Z di sini, maka M1 jadi M1 di sisi kiri dan M2 di sisi kanan. Nah, M1 dan M2 di sisi kiri dan kanan tadi menghasilkan tentunya adalah pergeseran atau gesekan di antara balok 1 dan 2. Di antara balok 1 dan 2. Kita perhatikan di sini terjadi pergeseran di antara balok 1 dan 2. Nah, bagaimana bila susunan balok ini tidak tersusun atas balok 1 dan 2, yaitu satu balok masif begitu. Maka prinsipnya adalah sebenarnya terjadi juga pergeseran itu gaya geser begitu di tengah dari penampang balok masif ini. Tapi tentunya karena ini satu kesatuan, tidak seperti yang bagian kiri ini, maka gesernya itu ditahan oleh ya, katakanlah elemen atau struktur atau ya atom-atom dan seterusnya dari batang masif ini. Ya. Jadi ditahan.
ditahan artinya terjadi gaya, terjadi tegangan tegangan geser. Nah, tinjauan lebih lanjut lagi dari potongan 11 dan 22 dengan jarak di Z, maka di 11 akan terjadi momen 1, di 22 akan jadi momen 2. Ya, anggapannya adalah jarak antara 1 dan 2 ini sangat kecil. Maka apa yang terjadi ketika kita tinjau di section 1, maka besar momennya adalah M. Sementara di sigma 2, di M2, momen yang terjadi adalah sebesar M plus dm. Ya. Akibat apa? Akibat dari karena semakin besar, jadi semakin mendekati ke tengah bentangan ya. Oleh beban P ini tentunya momen terbesar adalah di tengah bentangan ya. Jadi semakin ke kanan, jadi bagian 2 itu semakin lebih besar daripada yang kiri, yaitu yang 1 ya, sebesar katakanlah plus dm seperti ini, sehingga tegangan yang terjadi adalah M plus dm kali Y per I untuk 22, sementara yang bagian potongan 11 hanya M kali Y per I saja. Sehingga tinjauan lebih jauh, berapa tegangan yang terjadi di bagian atas dari tampang ini ya. Jadi kita lihat di potongan CC dengan jarak Y dari sumbu berat atau dari bawah, maka tegangan paling atas itu besar, bagian kiri adalah MY per I tadi ya, untuk tampang 11. Bagian kanan adalah M plus dm kali Y per I untuk tampang potongan 22 ya. Ini kita sebut sigma 3 dan sigma 1 untuk bagian kiri, sigma 3 untuk bagian kanan. Ya, maka besarnya F adalah resultan dari atau jumlah total dari atau gaya yang setara dengan tegangan ini ya, yaitu F1 bagian kiri dan F2 bagian kanan. Maka F1 adalah integral dari Y sampai YA ya. Y itu adalah ini batas bawah sampai YA adalah bagian atas dari tegangan 1 atau sigma 1 terhadap dA luas tampang. Jadi atau setara dengan M kali I kali M per I kali Y. Y-nya adalah dari Y sampai YA terhadap dA ya. Dan kita tahu dA atau suatu luasan kecil dikali dengan Y atau suatu jarak adalah momen statis ya. Jadi S, jadi bisa kita tulis juga sebagai M per I kali S. Ini adalah besar dari gaya 1, F1. Nah, untuk F2 juga sama, serupa, sehingga besarnya adalah M plus dm per I kali momen statis S. Nah, tadi kita tahu bagian kanan adalah lebih besar dari bagian kiri ya, karena momennya lebih besar dari bagian kanan dari bagian kiri, sehingga F-nya pun sama. Jadi F2 bagian kanan ini adalah lebih besar daripada F1. Nah, supaya seimbang, supaya struktur itu tetap kokoh begitu, maka terjadi gaya yang besarnya adalah F2 min F1 ya, untuk menahan pergerakan akibat dari perbedaan gaya ini ya, yaitu gesekan ini sebesar apa? F2 min F1. Nah, gaya yang menetralkan antara F2 dan F1 ini kita sebutlah, katakan K begitu. K ini adalah F2 min F1 karena F2 lebih besar dari F1. Nah, berapa besar F1? Jadi kita tahu adalah M kali S per IX begitu. Dan F2 adalah M plus dm per IX kali S. Maka K ini adalah menjadi dm per IX kali S, yaitu suatu bilangan dari selisih kecil momen dibagi kali S, dibagi dengan IX momen inersial kali dengan
momen statis. Nah, karena K tadi, ya definisi K tadi adalah dm per ix kali s, dan K kalau kita perhatikan, K ini adalah gaya ini adalah itu sebesar dari suatu tegangan tertentu yang kita belum tahu, yang kita sebut katakanlah tau, dikalikan dengan B adalah lebar tampang, kali dz, dz adalah jarak antara dua section tadi ya, jarak dua section tadi. Itu adalah besaran dari K. Sehingga kita gabungkan dua ini menghasilkan bahwa tau adalah sebesar dm ya, kali dz, dm per dz kali s per b kali ix, dengan dm per dz adalah apa? Momen dibagi dengan jaraknya itu adalah gaya lintang, gaya lintang. Sehingga kita bisa rumuskan terakhir adalah di besar tau itu adalah d, yaitu gaya lintang, kali s momen statis dibagi dengan b kali ix. Ini adalah rumusan dari gaya geser, yaitu sebesar apa? Momen lintang kali s per b kali ix. Nah, berikutnya kita ingin tahu berapakah besarnya gaya geser ini di sepanjang tampang atau dari atas sampai bawah tampang. Maka rumusannya adalah d kali s per b kali x, sementara untuk suatu elemen kecil tertentu dA maka sebesar b kali dy begitu ya. Sehingga s-nya adalah b kali y kali dy. Jadi luas tampangnya ini adalah, tinjauannya adalah b kali dy, ini luas tampang ya, dikali jaraknya adalah y ya, sebagai apa? Sebagai momen statis ya. Jadi momen statisnya adalah b kali dy kali jaraknya adalah y ya. Maka dari tinjauan kecil ini ya, kita tahu bahwa momen inersianya adalah 1/12 B kali H pangkat 3, dan momen statisnya adalah sebesar B kali luas tampangnya ya, yaitu B kali H per 2 minus Y ini ya, yaitu setengah H min Y dikali dengan jaraknya ya, jaraknya berapa? Yaitu setengah kali setengah H plus Y ya. Setengah kali setengah H plus Y ya. Sehingga momen statisnya menjadi setengah B kali dan seterusnya ini. Sehingga ini selanjutnya dengan rumusan tau adalah D kali S per B IX, ini kita bisa gambarkan di next slide, yaitu ya, sehingga dengan tinjauan kecil tadi ya, section kecil atas tadi, maka ketika Y-nya kita ambil H per 2 ya, maka momen inersinya tetap ya 1/12 BH pangkat 3, maka S-nya menjadi 0, yaitu kenapa? Karena dengan YH per 2 yaitu setengah bentang ini ya, H per 2, maka kita masukkan rumusan momen statisnya menjadi 0, sehingga gaya gesernya 0. Artinya apa? Di grafik yang biru ini kita lihat paling ujung atas adalah berimped atau 0, jadi tidak ada gaya geser di ujung atas section. Nah, ini semakin besar sampai ke ujung sampai ke tengah. Jadi di tengah section, di tengah atau di sumbu X ini adalah gaya geser maksimum. Besarnya berapa? Itu kita masukkan Y sama dengan 0 dan seterusnya seperti ini. Maka hasilnya adalah tau-nya adalah D per 2 per 3 BH. Jadi ini adalah besar gaya geser maksimum pada tampang, yaitu D per 2 per 3 BH, atau bisa juga ditulis 3 per 2 D per BH, dengan D adalah gaya lintang ya. Nah, ini juga lanjut ke bawah
dengan gaya gesernya menjadi 0 di ujung bawah. Ya, jadi sekali lagi tegangan geser maksimum tampang adalah 3/2 D per BH, dengan D adalah gaya lintang, B lebar, dan H kita tahu adalah tinggi tampang. Ya, ini adalah akhir dari kuliah kita, yaitu pembahasan gaya geser. Silakan berlatih untuk perhitungan momen lentur dan tegangan akibat momen lentur maupun gaya normal sentris, dilanjut dengan tegangan geser. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.